Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para santri Baitul Quran yang berbahagia di mana saja Anda berada, mari kita pasang niat, kita perbaiki niat kita untuk menuntut ilmu. Semoga dengan memperbarui niat kita ini, kita juga dapat memperbaharui semangat kita sehingga hasilnya lebih maksimal. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita kepada konsepsi dasar yang berkaitan dengan isim, fi'il dan huruf. Kemarin kita sudah bahas tentang muannas dan mudzakkar dan muannas, feminin dan juga maskulin atau laki-laki dan perempuan. Sekarang kita akan bahas tentang ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Apa itu ma'rifah? Apa itu nakirah? Mari kita simak bersama-sama. Secara makna, isim juga dibedakan menjadi dua, yaitu ma'rifah dan nakirah. Adapun ma'rifah adalah tertentu atau definitif. Ma'rifah maksudnya isim yang ma'rifah itu adalah isim yang tertentu atau definitif, alias kita yang tahu tertentu, tidak umum, tertentu alias sudah pasti itu. Maksudnya itu. Tujuannya ke satu objek. Adapun nakirah yakni tidak tertentu. Jadi kalau ada kata tertentu itu tidak menunjukkan pada satu objek yang pasti, tapi umum saja. Alias bahasa kerennya indefinitif, bahasa kerennya. Apa itu indefinitif? Indefinitif ya nakirah. Apa itu nakirah? Nakirah adalah yang tidak tertentu. Nah, isim ma'rifah ada 7 macam. Isim ma'rifah ada 7 macam. Nah, mungkin untuk lebih memahamkan lagi, jadi ma'rifah itu yang dikenal, nakirah itu yang umum tidak dikenal. Jadi ketika ada isim disebutkan ma'rifah, itu tujuan kepada satu objek yang sudah pasti. Objek yang sudah pasti. Adapun nakirah adalah suatu kata yang menunjukkan kepada umum, tidak menentukan objeknya. Itu. Ya, mungkin gitu. Nah, kalau ma'rifah jumlahnya ada 7 macam. Ma'rifah jumlahnya 7 macam, apa saja? Yang pertama adalah isim dhamir. Isim dhamir atau kata ganti. Isim dhamir atau kata ganti. Misalnya apa? Isim dhamir misalnya ana, nahnu, huwa, ia, anta, antuma, antum. Itu semua isim dhamir yang menunjukkan kepada kata ganti. Kata ganti orang. Saya mau nyebut diri saya. Nggak usah saya sebut nama saya Daniel, tapi sebut anak. Nah, anak ini isim dhamir ini adalah ma'rifah karena dia menunjukkan kepada objek tertentu nih. Ya, itu isim dhamir. Anak, antum, itu semuanya yang kalian sudah hafalkan itu adalah isim dhamir yang mana itu pasti ma'rifah. Yang kedua daripada isim ma'rifah adalah isim alam. Isim alam. Apakah itu isim alam, Ustaz? Apakah isim alam itu adalah bah dukun? Bukan. Alam bukan alam yang ini bah dukun, tapi isim alam adalah nama sesuatu baik manusia maupun benda. Jadi isim alam adalah isim yang menunjukkan kepada nama. Ustaz, kok isim kan nama, Ustaz? Ismi Daniel, nama saya Daniel. Isim alam, nama saya nama, gimana sih, Ustaz? Isim alam adalah nama yang menunjukkan kepada nama benda atau manusia, menunjukkan kepada nama benda atau manusia. Jadi isim diartikan isim. Isim itu kan kata benda, baik itu wujud maupun abstrak.
Jadi isim alam adalah isim yang menunjukkan kepada nama sesuatu, baik itu benda ataupun manusia. Contohnya apa? Contohnya biar gampang, isim alam. Isim alam contohnya Mekah. Mekah nama apa? Mekah nama kota di Jazirah Arabia, di Hijaz, nama kota Mekah. Nah Mekah ini karena dia menunjukkan kepada nama dari suatu daerah, maka disebut isim alam. Atau nih Daniel. Nah, Daniel itu suatu nama yang menunjukkan kepada orang tertentu. Mana orangnya? Nih orangnya. Maka ini disebut isim alam. Indonesia adalah isim alam karena dia merupakan nama dari suatu negara. Dan begitu seterusnya. Nama Muhammad, apa itu namanya isim alam semua. Dan isim alam ini sudah pasti ma'rifah. Kenapa? Karena dia menunjukkan pada suatu objek yang pasti dan tertentu. Mekah letaknya di Hijaz itu sudah pasti. Daniel orangnya ini itu sudah pasti. Indonesia adalah negara yang kita tempati ini sudah pasti. Gitu ya. Maka disebutnya ma'rifah. Sudah berapa? Sudah 2. Ya, isim dhamir dan isim alam. Yang ketiga, isim isyarah. Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya kata tunjuk. Kata tunjuk ini, itu, di sana, di sini. Kata tunjuk. Tuh. Kenapa kata tunjuk? Itu sambil tunjuk. Maka disebut kata tunjuk dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab disebutnya isim isyarah. Isim isyarah. Contohnya zalika. Zalikal kitabul la raiba fihi. Zalikal kitabul la raiba fihi. Zalika al-kitabul la raiba fihi. Zalika itu. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya apa? Nah, isim isyarah yang berbentuk zalika ini sudah pasti ma'rifah. Isimnya ma'rifah. Tergolong kepada ma'rifah. Kenapa? Karena dia menunjukkan pada suatu objek yang pasti tertentu. Zalikal kitab. Maksudnya apa? Al-Qur'an. Hadza saubun mustakhdamun atau saubun qadimun. Ini baju yang udah lama. Hadza ini menunjukkan kepada apa? Kepada ini yang sudah tertentu. Ya kan? Atau tilka, dzalika dan lain sebagainya daripada isim isyarah itu menunjukkan kepada suatu yang objek yang sudah tertentu. Sudah kita kenal, sudah kita ketahui dan tidak umum. Maka disebutnya isim ma'rifah. Udah 3 ya. Isim dhamir, isim alam dan isim isyarah. Lalu yang keempat adalah isim yang didahului alif lam atau beralif lam. Isim yang beralif lam. Misalnya apa? Misalnya beralif lam saja sudah. Contohnya awalnya kan Mas Jidon. Nah Mas Jidon ini belum menjadi isim ma'rifah. Kalau mau jadi isim ma'rifah kita tinggal tambahkan alif dan al masjidu, al kitabu, al qalamu dan lain sebagainya. Ya. Nah, isim-isim yang beralif lam atau didahului dengan alif lam ini termasuk daripada isim yang ma'rifah, golongan tertentu. Karena dia menunjukkan pada satu objek yang pasti, tidak umum. Lain kalau misalkan tidak didahului alif lam, maka itu umum. Umum tidak menunjukkan pada objek tertentu. Kan? Hadzal qalamu li. Misalkan ini pulpen punyaku. Gitu. Pakai alif lam karena menunjukkan pada objek yang sudah kita ketahui atau pasti tertentu. Ini dia.
Oke, itu ya, sudah 4. Saya ulangi, termasuk isim ma'rifah adalah isim domir, isim alam, isim isyarah, dan isim yang beralif lam. Lalu yang kelima ada isim mausul. Ada isim mausul. Isim mausul dalam bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata penghubung. Isim mausul adalah kata penghubung. Misalnya apa? Alladzi. Contohnya alladzi. 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 Alladzina. Alladzi. Dan terus sebagainya. Isim mausul. Kata penghubung. Ihdinas siratal mustaqim. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang alladzi artinya yang. Jalan orang-orang yang an'amta 'alaihim telah Engkau berikan nikmat. Jadi alladzi adalah kata penghubung. Nah, kata penghubung ini sudah pasti ma'rifah karena dia menunjukkan kepada objek yang pasti, yaitu apa? Nanti kelihatan di silahnya. Misalkan an'amta 'alaihim, yang berarti yang Allah berikan nikmat saja, kan objeknya tertentu. Gitu. Maka isim mausul contohnya alladzi, alladzina, allati dan lain sebagainya itu termasuk kepada golongan isim yang ma'rifah. Lalu yang keenam contohnya yang keenam yang termasuk daripada isim ma'rifah adalah munada maksudah. Apa itu munada maksudah? Munada maksudah adalah munada itu adalah pihak atau objek atau orang yang dipanggil. Munada adalah yang dipanggil. Orang biasanya kalau dipanggil. Yang dipanggil dan sudah tertentu. Nah, yang dipanggil ini sudah tertentu, tidak umum. Misalkan tidak dia berdiri di orang banyak, ya, tidak berdiri di orang banyak, lalu dia menyebutkan satu orang yang dia belum tahu pasti. Nah, ini tidak tertentu. Tapi kalau dia sudah tahu pasti yang dipanggilnya sudah tentu, maka ini disebutnya munada maksudah. Alias pihak yang dipanggil atau seorang yang dipanggil yang sudah tentu. Namanya munada maksudah. Misalnya apa? Misalnya ada orang banyak, lalu kita menuju pada orang tertentu, ya rajulu, wahai laki-laki, wahai kau laki-laki, wahai kau orang bujang. Nah, tapi kita bertujuan kepada orang tertentu yang kita panggil. Nah, ini namanya munada maksudah. Nah, munada maksudah ini termasuk kepada isim ma'rifah. Kenapa? Karena ada objeknya tertentu. Makanya disebut maksudah, alias yang dituju, alias yang dimaksudkan. Gitu. Maka termasuk kepada isim ma'rifah. Udah berapa tuh? 6 ya. Masuk pada isim ma'rifah, saya ulangi lagi. Isim domir, isim alam, isim isyarah, isim yang beralif lam, isim mausul, dan juga munada maksudah. Ada 6. Yang terakhir, kan ada 7. Yang terakhir adalah isim yang diidhofahkan atau disandarkan pada salah satu dari isim nomor 1 sampai nomor 5 di atas. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 yang sudah disebutkan tadi, apa saja? Isim domir, isim alam, isim isyarah, isim yang beralif lam, dan juga isim mausul. Kalau ada isim yang disandarkan kepada 5 isim yang tadi disebutkan, 5 nih, 5 bukan 6 ya. Kalau 6 kan sisanya munada maksudah nggak ikut-ikutan. 5 yang sebelum munada maksudah itu isim domir, isim alam, isim isyarah, isim beralif lam, dan isim mausul. Kalau ada isim yang disandarkan kepada kelimanya, maka isim ini yang disandarkan ini adalah juga isim ma'rifah. Contohnya apa? Contohnya disandarkan ya. Contohnya misalkan nih al-masjid ini kan janganlah. Oke, kita pakai yang isim domir dulu. Contohnya domir. Diserahkan kepada domir. Misalkan apa? Domirnya anak.
Ini kolamun adalah isim yang disandarkan kepada dhamir, yang mana dia adalah isim ma'rifah. Maka isim yang disandarkan kepada dhamir juga termasuk kepada isim ma'rifah. Ya. Lalu yang kedua, contohnya isim yang disandarkan kepada isim alam. Nah, isim alam. Contohnya isim alam apa? Zaidun. 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 Bersandarkan kepada dia kita isim kitabun. Kitabun. Jadinya apa? Jadinya kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Ada isim alam Zaidun. Lalu ada isim mau disandarkan kepada Zaidun. Kitab mau disandarkan kepada Zaidun. Artinya kitab ini punya Z maksudnya. Jadinya apa? Kitab Zaidin, kitab punya Z, kitab punya Z. Maka kitab adalah isim yang disandarkan kepada isim alam, dia juga termasuk isim ma'rifah. Ya. Lalu apa lagi yang disandarkan kepada yang nomor 3? Sandarkan kepada isim isyarah, kan? Isim isyarah. Misalkan contohnya 3. Misalkan ada hadza, contohnya ya, hadza. Terus isim yang mau disandarkan misalkan fulus, jangan fulus, apa ya? Sayyar. Sayyaratun mau disandarkan kepada hadza, maka jadinya sayyaratun hadza. Artinya mobil punya orang ini. Sekarang ada orang nanya, mobil siapa ini? Sayyaratun hadza, mobilnya orang ini. Maka sayyaratun kalau disandarkan kepada isim insyaallah dia menjadi isim yang ma'rifah. Contohnya itu termasuk kepada ma'rifah. Terus misalkan isim yang disandarkan kepada isim yang beralif lam. Al-masjidnya, contohnya al-masjid di sini. Al-masjid. Al-masjid. Mau disandarkan kepada isim, misalkan isim apa? Mimbarul masjid. Mimbarnya punya masjid. Nah, mimbar ini isim yang disandarkan kepada isim yang beralif lam, maka dia juga termasuk isim ma'rifah. Satu lagi contohnya adalah isim mausul. Contohnya isim mausul. Contohnya isim mausul. Qalan suwatul ladzi alladzi kan isim mausul. Nah, ada isim yang disandarkan kepada isim mausul alladzi apa? Qalan suwatun peci siapa ini? Peci orang yang sholat. Qalan suwatul ladzi yusalli. Peci orang yang sholat. Maka qalan suwa ini isim yang disandarkan kepada alladzi pada isim mausul, maka dia isim ma'rifah juga segala sholat. Dan terus sebagainya. Jadi dia yang terakhir atau yang nomor 7 adalah isim yang disandarkan kepada 5 isim awal, yaitu isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, dan juga satu lagi isim yang beralif lam. Kalau ada isim yang disandarkan kepada 5 isim ini, maka dia pasti isim ma'rifah. Jadi ada 7 ya. Jumlah isim ma'rifah ada 7. Pertama isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang beralif lam, munada maksudah. Lalu yang terakhir adalah isim yang disandarkan kepada 5 isim sebelumnya. Itulah yang ma'rifah. Itu yang ma'rifah tuh. Semua yang disebutkan tadi semuanya ma'rifah. Lalu yang nakirah bagaimana Ustaz? Kalau yang nakirah, ya.
adapun isim nakirah maka ia bisa dikenal dari bebasnya atau ketiadaannya dari alif lam. Nah, adapun isim nakirah kita bisa tahu itu dia isim nakirah kalau misalkan kita lihat oh ternyata nggak ada alif lamnya. Nggak ada alif lamnya dan tidak termasuk kepada yang 7 tadi. Ya, kalau udah 7 tadi udah pasti ma'rifah. Ya, mau ada alif lamnya nggak ada alif lamnya. Cuman kalau ada yang tidak termasuk kepada 7 tadi, lalu dia tidak ada nakirah, tidak ada alif lamnya, maka sudah pasti itu dia nakirah. Intinya kalau kita udah tahu isim ma'rifah, sisanya yang di luar daripada isim ma'rifah pasti nakirah. Dan ciri gampangnya adalah nakirah tidak beralif lam, tidak beralif lam. Ya, ada catatan. Alif lam memiliki pengaruh terhadap harokat isim. Alif lam yang masuk al-masjidu, al-kitabu, al-qalamu berpengaruh terhadap harokat isim. Ya, pengaruhnya apa? Pengaruhnya yaitu harokat isim yang awalnya bertanwin, kan aslinya masjidun, kitabun dan qalamun. Ketika dimasuk ke alif lam, dia tidak boleh bertanwin. Maka tanwin dengan alif lam adalah suatu yang bertolak belakang. Kalau ada alif lam nggak mungkin ada tanwin, kalau ada tanwin di akhir nggak mungkin ada alif lam. Ada alif lam di awal nggak mungkin ada tanwin di akhir, ada tanwin di akhir nggak mungkin ada alif lam di awal. Itu dia pembahasan kita tentang isim ma'rifah dan nakirah. Ketika kita sudah tahu ma'rifah, pasti kita sudah tahu mana yang nakirah. Ya. 7 yang ma'rifah tadi kita kuasai, sisanya yang keluar daripada 7 ini adalah nakirah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.